Barcelona impor striker baru dari Jerman. Klub La Liga Barcelona dilaporkan akan mencoba mendatangkan striker baru di musim panas nanti. Las Azulgrana dilaporkan akan mencoba mengamankan jasa Marcus Thuram dari Borussia Mönchengladbach. Di musim panas tahun lalu, Barcelona merekrut striker baru. Mereka berhasil mendatangkan Robert Lewandowski dari Bayern Munchen. Beredar kabar bahwa Barcelona ingin merekrut striker lagi. Ini disebabkan usia Lewandowski sudah menua sehingga ia butuh pemain yang bisa membackupnya. Picadis mengklaim bahwa Barcelona kini mengerahkan radar mereka ke Jerman. Las Azulgrana tertarik meminang Marcus Thuram. Barcelona bukan satu-satunya klub top Eropa yang tertarik untuk meminang sang striker. Ada beberapa klub seperti Chelsea, Manchester United, dan Arsenal yang dilaporkan meminati striker timnas Prancis tersebut. Alarm bahaya untuk PSG. Neymar dipastikan akhiri musim lebih cepat. Kabar kurang sedap sedang menerpa skuad PSG yang sedang berjuang di sisa kompetisi pada musim ini. Penyerang Neymar akan absen selama 3 hingga 4 bulan setelah keputusan diambil oleh klub untuk menjalani operasi cedera pergelangan kaki kanannya. PSG akan melawan Bayern Munchen pada leg kedua babak 16 besar Liga Champions 2022-2023 di Allianz Arena pada hari Kamis 9 Maret 2023 dini hari waktu Indonesia Barat. Pada pertandingan tersebut, Les Parisiens sudah dipastikan tidak diperkuat oleh Neymar dan menjadi kerugian besar mengingat mereka tertinggal agregat 0-1. Neymar mengalami cedera tersebut dalam pertandingan leg 1 melawan Lille bulan lalu, di mana ia harus ditandar keluar lapangan. Pemain berusia 31 tahun itu hanya sanggup bermain hingga menit 56 sebelum digantikan oleh Hugo Ekitike. Sejatinya, Neymar juga mengalami masalah pada pergelangan kaki yang sama saat Piala Dunia, yang membuatnya absen dalam 2 pertandingan grup bersama Brazil. Bek timnas Belanda ini bakal gantikan Aaron Wan-Bissaka di Manchester United. Teka-teki siapa pengganti Aaron Wan-Bissaka di skuad Manchester United mulai menemukan titik terang. Tim berjuluk Setan Merah itu dilaporkan akan mengamankan jasa Jeremy Frimpong dari Bayer Leverkusen. Manchester United dan Wan-Bissaka dilaporkan akan berpisah di musim panas nanti. Sang bek dikabarkan memutuskan cabut untuk mendapatkan jam bermain yang lebih reguler. Situasi ini membuat United harus mencari bek kanan baru. Ada beberapa pemain yang dilaporkan bakal jadi pesaing Diogo Dalot di sisi kanan pertahanan MU pada musim depan. Dilansir dari Blind, MU sudah mendapatkan bek kanan incaran mereka tersebut. Mereka dikabarkan akan mengamankan jasa Jeremy Frimpong dari Bayer Leverkusen. Kebobolan 7 gol, David De Gea kirim surat terbuka untuk fans. Manchester United harus mengakui keunggulan Liverpool saat bermain di Anfield pada Minggu, 5 Maret 2023. Kiper Manchester United, David De Gea harus memungut bola dari gawangnya sebanyak 7 kali setelah timnya tampil buruk sepanjang jalannya laga. Kalah 7-0 tentu saja bukan hasil yang diinginkan oleh para fans MU. Terlebih mereka baru saja mendapatkan secercah harapan setelah MU berhasil meraih trofi Piala Carabao Cup pekan lalu. Ditambah lagi, kekalahan ini menjadi penutup momentum positif MU yang tak pernah kalah di 11 laga beruntun. Atas penampilan mengecewakan timnya, David De Gea mengirimkan surat terbuka bagi fans di sosial media pribadinya. Saya tahu pesan-pesan ini tidak cocok pada hari seperti itu. Ini adalah momen bencana bagi kami dan hasil ini seharusnya tidak terjadi, terutama dengan perjalanan yang kita semua jalani. Tulis De Gea dalam Twitter pribadinya dikutip dari Fotmob. Tottenham versus Milan. Uji soliditas skuad Stefano Pioli di Liga Champions. Laga lanjutan 16 besar Liga Champions antara Tottenham versus Milan akan jadi penentu apakah skuad Stefano Pioli punya keseimbangan yang bagus. Seperti diketahui, leg kedua putaran 16 besar Liga Champions antara Tottenham versus AC Milan akan digelar pada hari Kamis 9 Maret 2023 dini hari waktu Indonesia Barat.
Laga ini akan jadi penentu apakah AC Milan bisa melaju lebih jauh kala berkompetisi di Liga Champions dengan kondisi skuad yang mulai tak ideal. Seperti diketahui, AC Milan baru mengubah formasi dengan pola 3 back yang belakangan mampu membuat mereka memutus rantai kekalahan sejak Januari 2023 lalu. Hanya saja formasi besutan Stefano Pioli belakangan mulai menemukan celahnya ketika mereka dikalahkan oleh Fiorentina di Liga Italia pekan lalu. Kala itu Lapiola bermain dengan pola flat 4-3-3 mampu meredam alur serangan AC Milan. Sebelum mencetak 2 gol melalui Nicolas Gonzalez dari titik penalti pada menit ke-49 dan Luka Jovic di menit ke-97. AC Milan kemudian baru membalas di menit ke-5 perpanjangan waktu melalui bek kiri andalannya Theo Hernandez. Chilwell harap timnya jaga momentum kemenangan saat melawan Borussia Dortmund. Chelsea akan segera melakoni partai krusial saat bertemu Borussia Dortmund dalam pertandingan leg kedua babak 16 besar Liga Champions yang akan digelar di Stamford Bridge pada Rabu 8 Maret dini hari waktu Indonesia Barat. Kondisi skuad asuhan Graham Potter dapat dikatakan cukup baik. Mereka baru saja meraih kemenangan perdana dalam 6 pertandingan terakhir saat mengatasi perlawanan Leeds United di kompetisi Liga Inggris. Di sisi lain, beberapa pemain yang sebelumnya di backup cedera seperti Reece James, N'Golo Kante, dan Christian Pulisic juga sudah kembali berlatih. Jelang pertandingan krusial tersebut, salah satu bek Chelsea, Ben Chilwell pun berharap jika timnya bisa melanjutkan momentum kemenangan. Pemain berpaspor Inggris itu juga menilai kemenangan kontra Dortmund bisa menjadi sebuah titik balik bagi The Blues. Ya, kami tahu bahwa performa serta hasil yang diraih tim akhir-akhir ini tidak sesuai dengan standar Chelsea. Itulah hal yang kami pedulikan, ujar Chilwell seperti dilaporkan Evening Standard. Pilihan masa depan Mason Mount, gaji besar atau jaminan bermain. Masa depan Mason Mount di Chelsea sedang diambang ketidakpastian. Tony Casarino berpendapat Mount sudah seharusnya meninggalkan Chelsea dan bergabung dengan Newcastle. Kontrak Mount sebenarnya masih ada sampai tahun 2024 mendatang. Namun The Blues sedang mengupayakan pembaharuan kontrak. Sejauh ini pembahasan kontrak tersebut masih belum mencapai kesepakatan, sehingga masa depan pemain berusia 24 tahun itu di Chelsea masih abu-abu. Situasi yang tidak pasti dimanfaatkan oleh sejumlah klub untuk menggoda Mount. Liverpool jadi salah satu tim yang berminat untuk memboyongnya. Kepindahan Marco Asensio ke Barcelona mulai menguat. Karir Marco Asensio di Real Madrid tidak akan lama lagi. Kabar mengenai kepindahannya ke Barcelona mulai menguat. Kontrak Asensio akan berakhir setahun musim 2022-2023. Itu berarti klub barunya nanti tidak perlu mengeluarkan biaya untuk mendatangkannya. Sejumlah klub hendak mencoba kesempatan ini. Arsenal dan Manchester United dikaitkan untuk menjadi klub barunya. Kendati demikian, Barcelona lah yang kini punya kans untuk mendapatkannya. Pembicaraan sudah mulai dilakukan antara kedua belah pihak. Dalam laporan Sport, perwakilan Asensio telah bertemu dengan pihak Barcelona. Pertemuan ini dimaksudkan untuk menawarkan servis pemain berusia 27 tahun itu. Sebelum ditawarkan, Asensio sudah setuju. Ia bersedia untuk mendengarkan tawaran dari Barcelona. Madrid sudah tidak lagi jadi prioritas Asensio. Ia terlanjur kecewa dengan cara Carlo Ancelotti memperlakukan dirinya sebagai pemain pinggiran di skuad Los Blancos. Sementara itu, manajer Carlo Ancelotti memilih untuk tidak peduli soal karir Asensio. Ia menolak memberikan konfirmasi apapun terkait masa depan pemainnya itu di Madrid. Ia terlihat bagus bagi saya. Saya tak tahu apakah ia akan bertahan atau tidak, serunya seperti dilansir dari Gol. Ia mungkin bertahan atau tidak, saya tidak tahu. Saya tidak terlalu peduli, tegas Ancelotti.